Berliku-liku jalan yang ku tempuh, namun tetap ku tegap melangkah. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Saat ku mampu bertahan dalam setiap pencobaan, jalani dengan mengucap syukur. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Sungguh di dalammu aku dikuatkan, bersamamu aku pasti tenang teduh. Ku serahkan seluruh hidupku, sebab ku percaya Kau Allah yang hidup. Saat ku mampu bertahan dalam setiap pencobaan, jalani dengan mengucap syukur. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Sungguh di dalammu aku dikuatkan, bersamamu aku pasti tenang teduh. Ku serahkan
Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Terusan Pasir Koja yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersaat hening sejenak. Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita, juga melibatkan kita untuk menggaungkan berita Injil-Nya bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Umat Tuhan, keselamatan adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Bahkan melalui anugerah itu, kita kemudian dilibatkan menjadi utusan Kristus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seyoganya dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan tugas itu. Namun, tidak dapat dipungkiri, kita terkadang lalai pada tugas perutusan kita, terutama di tengah situasi yang sedang tidak menentu karena pandemi COVID-19 saat ini.
Hati dan pikiran kita cenderung lebih mudah dikuasai ketakutan dan kecemasan. Kita pun menutup hati, tidak lagi bergairah mengerjakan panggilan kita. Sebab itu, di dalam keheningan, marilah kita merenungkan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya di tengah banyaknya kegagalan kami untuk mensyukuri anugerah-Mu, Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia. Engkau tetap memelihara kami tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini, dan kepadamu saja kami memohon ampun atas kealpaan diri kami, agar di dalam-Mu juga kami dapat diubahkan. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Marilah dengan bangkit berdiri, kita mendengar berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan berita pengampunan yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk
Mari saudara kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam rasa syukur kami datang padamu pada hari ini. Kami merasakan betapa penyertaan Tuhan boleh terus kami alami dari hari ke hari. Di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, walaupun terlebih di dalam keadaan yang masih kami jalani hingga hari ini. Ada begitu banyak kasih pemeliharaan Tuhan yang sungguh terjadi di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bukan hanya bersyukur, tapi di samping itu kami juga mau terus menghayati apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Sehingga dengan kehidupan kami di tengah dunia ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Sebentar ketika firman-Mu kami baca, kami dengar, bila firman-Mu itu menjadi suara Tuhan sendiri yang berbicara di dalam hati pikiran kami, menjadi suara Tuhan yang sungguh-sungguh menyadarkan kami, sehingga dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami disegarkan kembali. Pimpin dan tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Biarlah dalam segala keterbatasannya, firman Tuhan yang diberitakan boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami semua dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah pada kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersorak-sorak begitu
Kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, suatu hari saya pernah bertamu ke rumah seorang teman, dan ketika saya ada di rumahnya, saya melihat di antara ruang tamu dan ruang makan terdapat sebuah lemari pajangan yang cukup besar. Lemari pajangan itu berisi piring-piring dan gelas-gelas yang ditata dengan cantik. Piring-piring dan gelas-gelas itu juga punya motif yang baik. Ada motif bunga-bunga, ada motif tulisan-tulisan kata-kata bijak, semuanya cantik-cantik dan menarik. Nah, ketika saya bertamu di situ, ternyata saya disuguhi minum bukan dengan gelas-gelas tadi yang cantik, tapi saya disuguhi minum dengan gelas bening, hadiah dari deterjen. Baunya pun masih bau-bau deterjen. Saya bingung dan saya bertanya, kenapa gelas-gelas yang cantik itu hanya tersimpan di lemari? Apakah mereka menggunakannya untuk keluarga mereka? Ataukah mereka menggunakan itu ketika ada tamu yang lebih terhormat datang? Baru dikeluarkan gelas-gelas yang cantik itu. Tapi ternyata tidak, katanya. Mereka sehari-hari tetap menggunakan gelas hadiah deterjen yang masih ada rasa deterjennya mungkin. Gelas-gelas yang cantik itu hanya untuk pajangan, hanya untuk dilihat, hanya untuk jadi dekorasi rumah, bukan untuk dipakai. Saya merenungkan kejadian itu, saudara.
bukankah orang Kristen seringkali seperti piring dan gelas cantik dalam pajangan tadi? Kita punya kemampuan, kita punya penampilan, tapi hanya untuk dipajang. Kita diutus, kita dipanggil oleh Tuhan, tapi hanya untuk dipajang, hanya untuk dipertontonkan, bukan untuk dipakai, bukan untuk berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dan tema hari ini mau mengingatkan kita bahwa panggilan umat Tuhan untuk dipilih dan diutus. Dan ini merupakan sebuah tema besar dari seluruh isi Alkitab. Sejak perjanjian lama bahwa umat Tuhan itu dipilih, umat Tuhan itu diutus. Dan ini menjadi penetapan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Melalui bangsa Israel, Allah mau supaya bangsa lain yang belum mengenalnya dapat juga mengenalnya dan juga menjadi umat kepunyaannya. Begitu juga sampai dengan perjanjian baru. Tema dipilih dan diutus ini begitu lekat dengan misi Kristus bersama-sama dengan para muridnya di dunia. Jadi bisa dikatakan, saudara-saudara, bahwa Allah berkarya dengan jalan memilih, dengan jalan mengutus umatnya, termasuk mengutus Anda dan juga saya. Dan hari ini kita melihat di dalam berita Injil, Yesus tidak mencari mereka di sekolah teologi pada waktu itu. Yesus tidak mencari mereka di sinagoge. Yesus tidak mencari murid-muridnya dari golongan-golongan yang terpelajar. Mereka tidak dicari, tidak direkrut sebagai orang-orang yang punya standar intelektual lebih tinggi dari orang lain. Yesus tidak mencari murid-muridnya yang akan diutusnya itu dengan standar ekonomi yang lebih mapan dari orang lain. Dari ke-12 muridnya jelas bahwa mereka adalah orang-orang biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya banyak kekurangan. Profesi mereka hanya nelayan. Ada juga yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Tapi yang jelas tidak ada dari mereka yang nampak sebagai orang yang benar-benar terpelajar atau orang-orang berpengaruh. Tidak ada juga dari mereka yang punya latar belakang atau kedudukan dalam keagamaan Yahudi. Mereka benar-benar orang awam yang biasa, yang bahkan punya karakter yang kurang baik. Simon yang suka cari sensasi, Simon yang suka bicara terlalu banyak tanpa berpikir panjang. Ada juga murid-murid yang terlalu percaya diri, sok pintar. Ada juga orang-orang seperti Matius dan Yudas yang mata duitan. Karena memang sebagai pemungut cukai aslinya. Ada juga Yakobus dan Yohanes yang emosinya begitu meledak-ledak, temperamental dan sebagainya, saudara-saudara. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana kalau saudara punya ke-12 murid seperti ini. Bagaimana kalau saudara punya pengikut dengan karakter yang seperti itu, saudara-saudara. Bagaimana? Jangankan 12. Satu aja udah bikin puyeng ya, saudara-saudara. Apalagi 12. Bohwat. Tapi bukankah saudara-saudara, ketika Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang yang berkarakter buruk ini, maka yang terjadi adalah sebuah panggilan yang luar biasa. Dengan 12 orang yang buruk ini ternyata Yesus bisa menggoncangkan dunia. Meskipun mereka pernah jatuh bangun, tapi di kemudian hari apa yang terjadi dan kita lihat pada peristiwa Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Dan selanjutnya mereka membentuk jemaat mula-mula yang kemudian terus berkembang menjadi gereja di seluruh dunia hingga hari ini.
Ada firman di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Maka jelas saudara, tidak berarti bahwa Tuhan lalu melihat segala kekurangan, kelemahan kita, Dia tidak mau memakai kita. Memang terkadang Tuhan juga bisa memakai orang yang pintar. Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Paulus yang punya intelektual tinggi, yang pendidikannya tinggi. Tapi persoalannya sebenarnya bukan di situ, saudara. Karena yang terpenting di sini bukan orangnya, tetapi Tuhan yang mau mengutusnya, Tuhan yang mau memakai orang itu menjadi alat di tangannya. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tidak berpendidikan, saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang punya banyak kekurangan dan kelemahan, dan saudara merasa bahwa saudara bukanlah orang yang punya banyak karunia-karunia, jangan pernah beranggapan Tuhan tidak bisa memakai saudara. Karena yang memegang peranan penting di sini bukanlah diri kita sebagai alat, tapi Tuhan Yesus yang mau mengutus. Tuhan Yesus yang mau memakai kita sebagai alatnya, asalkan kita seperti para murid, mau bersedia, mau dengan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan bisa memakai saudara sebagai alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kalau diilustrasikan seperti pensil dan kertas. Pensil dan kertas kalau di tangan kita mungkin hanya menjadi sebuah tulisan yang oret-oret biasa. Tapi pensil dan kertas yang sama di tangan seorang pelukis hebat akan menjadi sebuah gambar yang indah. Ada seperti bumbu-bumbu masakan atau sayuran dan daging. Mungkin di tangan kita hanya jadi makanan biasa. Tapi ketika diolah di tangan seorang chef yang hebat, dia akan menjadi masakan yang luar biasa. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Persis seperti Dia tahu kekurangan 12 muridnya. Tapi itu bukan untuk halangan untuk mengutus mereka, sepanjang mereka bersedia untuk diutus olehnya. Hal yang sama terjadi untuk kita, saudara-saudara. Perutusan diberikan kepada kita, berapapun umurnya, berapapun usia kita, siapapun kita, apapun gender kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, semua dipanggil menjadi utusan Kristus. Yang kita mulai dari kesedihan kita untuk mengalami dan mensyukuri kasih Allah yang sudah terlebih dulu kita terima. Ingat, jangan sampai seperti piring dan gelas dalam pajangan tadi. Tampaknya indah, tampaknya menarik dipandang, tapi hanya ada di etalase, hanya untuk ditonton dan dilihat. Tidak pernah berdaya guna, tidak menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Mari saudara-saudara, Anda dan saya diutus menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah artinya melawan segala kuasa yang bisa membuat sesama kita menderita. Menghadirkan kerajaan Allah artinya menghadirkan kepedulian Yesus terhadap orang-orang yang miskin, menderita dan terabaikan. Menghadirkan kerajaan Allah artinya tidak kompromi dengan kekuatan-kekuatan jahat yang merusak ciptaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah berarti menjadi teman dan sahabat bagi siapapun yang kita jumpai. Selamat berkarya, selamat menjalani misi perutusan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur, kembali kami diingatkan oleh firman-Mu, bahwa tugas perutusan untuk menghadirkan kerajaan Allah menjadi sebuah perutusan yang begitu indah yang harusnya kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami harusnya sadar bahwa kami meskipun punya banyak kekurangan, kelemahan, Tuhan mau memakai kami, Tuhan mau memberi kami kesempatan untuk menjadi alat-alat Tuhan, yang Tuhan mampukan, yang Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk benar-benar menghadirkan cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak mudah, semangat kami untuk mengasihi tidak pernah kendur. Justru dalam kondisi yang seperti ini, biarlah kami boleh menjadi tangan-tangan Tuhan yang menjangkau, yang mengobati, yang membalut orang-orang terluka, sehingga dengan kehadiran kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Karena kami sadar bahwa tugas perutusan ini bukan supaya orang mengenal kami, bukan supaya orang mengenal gereja kami, tapi supaya orang benar-benar mengenal Tuhan melalui apa yang kami lakukan terhadap mereka. Dan pagi ini kami juga mau saling mendoakan. Kami teringat akan mereka yang sakit. Kami doakan Ibu Natalia yang masih di dalam pengobatannya. Begitu juga untuk Bapak Koko yang juga dalam pengobatannya. Kami berdoa juga ya Bapak untuk Pak Hartono dalam kondisi yang tidak sehat. Kami doakan juga untuk nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan satu demi persatu. Kami percaya Bapak bahwa di dalam segala kelemahan mereka ada kasih dan kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Bila dalam setiap perjuangan mereka memulihkan diri, dalam pengobatan, dalam terapi-terapi, bila semua itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pemulihan dan kesembuhan yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk kehidupan umat-Mu, anggota jemaat dan juga simpatisan di GKI Terusan Pasir Koja. Kami mau serahkan kehidupan setiap jemaat dan simpatisan di gereja ini. Walaupun kami harus menghadapi pergumulan, tantangan-tantangan yang tidak mudah, tapi biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang makin bijaksana. Kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Begitu juga kami yang terpanggil untuk melayani, kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai pengurus-pengurus komisi, kami sebagai para aktivis di gereja. Bila kami mampu juga saatnya sepikir untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam tugas yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga bagi pemerintah dan bangsa kami ya Bapak, terutama di dalam situasi-situasi terakhir ini, di mana ada begitu banyak protokol-protokol, penyesuaian-penyesuaian menjelang diberlakukannya new normal dan sebagainya. Biarlah kami juga ikut sadar dan bahkan semua warga masyarakat juga turut sadar bahwa ini bukan berarti wabah sudah berlalu, bukan berarti bahwa wabah sudah ditangani dengan sempurna.
Masih ada bahaya, masih ada banyak resiko yang bisa terjadi. Karena itu biarlah segala peraturan yang baru nanti yang diberlakukan tidak membuat kami lengah, tidak membuat kami gegabah atau lupa diri, tapi justru membuat kami semakin berhati-hati. Tapi kami juga tetap mampu melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Yang hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan, salah satunya lewat persembahan yang kita berikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan atau mentransferkan persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu sampai hari ini. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi berkat Tuhan tidak pernah lepas untuk kami terima dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Saat ini kami mau membawa persembahan yang asalnya daripada-Mu. Tolong beri kami hikmat kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini. Mampukan kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bersedia diutus dan mengerjakan tugas panggilan kita adalah sebuah bukti nyata bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saat ini marilah kita kembali pada liturgi kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita berjumpa dengan keluarga, dengan setiap orang di sekitar kita. Kerjakanlah bagianmu untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tekun dan setia. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemaluan permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di badai, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut tantangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakan atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan untuk menjadi saksinya dan menghadirkan tanda kerajaannya bagi dunia yang sedang membutuhkan. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya.